Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 15 Februari 2024 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dengan damai sejahtera, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat kesejahteraan. Hari ini tepat 1 hari setelah kita menerima abu pada kemarin Rabu Abu dan memulai retret agung sebagai umat Katolik. Pada hari ini, saya pun bersyukur karena saya kembali dipercaya untuk mengisi renungan Daily Fresh Juice, dan sumber inspirasi renungan hari ini adalah dari bacaan Injil hari ini menurut kalender liturgi Gereja Katolik, yaitu dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemarin, tanggal 14 Februari, kita merayakan 3 peristiwa besar. Yang pertama, yaitu ada pemilihan umum. Yang kedua, hari Rabu Abu untuk umat Katolik tentunya. Dan hari Valentine. Wujud kado Valentine dari Tuhan buat kita adalah kesempatan untuk melakukan pertobatan dengan adanya retret agung ini. Dan wujud cinta kita kepada NKRI, kita telah menuntaskan dengan mengambil bagian dalam pemberian hak suara di pemilu tahun 2024. Terlepas dari siapapun pilihan saya, Bapak, Ibu, dan kaum muda, saya tetap pilih Yesus. Dan ini yang menjadi tema dari renungan kita hari ini. Sebagai umat beriman, kita sering dihadapkan pada banyak pilihan. Misalnya, pergi ekaristi di hari Minggu, atau pergi mencari hiburan ke mall atau ke tempat leisure lainnya. Menjalankan perintah Allah atau bernegosiasi untuk kedagingan kita. Berbuat baik atau bersembunyi di balik adat istiadat untuk pembenaran kita.
semua pilihan ada konsekuensinya. Tidak ada pilihan yang 100% absolut benar atau 100% absolut salah. Sebagai manusia, kita punya kehendak bebas untuk bersikap. Sama halnya dengan memilih ikut Yesus. Kita juga diberikan kehendak bebas. Dalam kitab suci, tidak ada statement upah ikut Yesus ataupun keharusan ikut Yesus. Kita semua ditawarkan. Yang ini perlu kita pahami. Kita ditawarkan oleh Yesus untuk jaminan hidup kekal di surga. Dengan kata lain, kita semua ditawarkan cinta oleh Allah dalam diri Yesus. Lalu, sebagai manusia yang juga diberikan kehendak bebas, kita diberikan pilihan seluas-luasnya untuk mau mengambil tawaran tersebut atau tidak. Yang artinya, kita sebagai manusia yang berakal budi dan beriman, kita boleh memilih, ya saya mau ambil, atau ya sudah terserah saya, hidup saya, hidup hanya sekali, saya mau lakukan dengan cara saya, silahkan. Tuhan tidak pernah membatasi apa yang menjadi ruang lingkup kita untuk mengambil sikap dan pilihan. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang punya sikap. Jika kita sudah memilih Yesus, maka ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Namun di ujung sana ada jaminan keselamatan yang Yesus tawarkan. Jadi artinya, jika kita telah sadar mau ikut Yesus, ini konteksnya kita sadar, kita memilih, oke, saya ikut Yesus. Berarti harus ikut 100% ajaran Yesus. Harus lakukan 100% ajaran Yesus. Dan harus mau tinggal bersama Yesus. Serta yang paling penting adalah menjadi pelaku firman yang 100%. Tidak ada tawar-menawar untuk ikut Yesus. Karena dalam kutipan Injil yang lainnya, disampaikan bahwa bunyinya seperti ini. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Berdasarkan Lukas bab 9 ayat 62. Ikut Yesus, sekali lagi saya sampaikan dalam renungan ini, bukanlah suatu keharusan. Itu adalah pilihan. Sebab kalau untuk jadi Katolik gampang, baptis, selesai, masuk dalam gereja Katolik. Tapi sebagai umat Katolik yang memilih ikut Yesus, berarti kita mau tinggal bersama dengan Yesus. Tinggal bersama artinya mengenal lebih dalam, artinya sebagai pelaku firman. Jadi tidak ada tawar-menawar jika kita sudah sadar memilih Yesus. Dan saya tegaskan, saya tetap pilih Yesus. Apapun rintangan dan proses pemurnian dalam hidup saya saat ini. Karena saya tahu, sadar, dan saya imani bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Maka saya akan berjuang untuk keselamatan itu dengan bertobat dan memanfaatkan momen retret agung Prapaskah ini untuk benar-benar mengalami perjumpaan dan hidup bersama-sama dengan Yesus.
Aku tetap pilih Yesus. Bagaimana dengan Anda? Silahkan direnungkan dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, ini adalah satu hari kami memulai retret agung setelah kami ditandai oleh abu pada kemarin Rabu Abu. Bapa, kami mohon kepadamu melalui bacaan Injil yang kami baca dan kami dengarkan hari ini, agar kami semakin dituntun oleh Roh Kudus untuk berani bersikap, bahwa kami telah mendengar banyak pengajaran tentang Yesus dan betapa kasih-Mu kepada kami umat manusia, sehingga Engkau pun mewahyukan diri sebagai hamba dalam diri Yesus, melawat umat-Mu dan memberikan tawaran keselamatan. Bawalah hati-hati yang suam-suam kuku untuk bisa dengan tegas dan panas membara, mengambil sikap mau ikut Yesus. Dan kami yang telah mengimani, yang telah percaya, dan kami sendiri pun perlu diteguhkan agar pilihan kami tidak kami ingkari, tidak kami bergeser ataupun tergoda untuk meninggalkan Yesus. Dunia ini, Bapa, banyak tipu muslihat yang bisa merontokkan iman. Proses pemurnian yang kami alami juga bukanlah hal yang gampang. Banyak sekali orang yang akhirnya berguguran karena iman yang tidak kuat. Maka kami mohon yang terutama dan utama dari-Mu, Bapa, agar iman kami selalu kuat, selalu dapat mengakar di tanah yang gembur. Dan pada momen Prapaskah ini, retret agung ini, Bapa, izinkanlah kami rekonsiliasi dengan Engkau, berdamai kembali dengan Engkau. Karena kami sadar bahwa keselamatan hanya ada dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, bantulah kami untuk bisa mencintai Yesus, Putra-Mu, Sang Putra Allah, Juru Selamat manusia. Doakanlah kami yang lemah ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalankan retret agung masa Prapaskah. Semoga kita dapat menyucikan jiwa, pikiran, dan hati kita, agar kita dalam proses kehidupan ini dimatangkan, dipersiapkan, manakala kita kembali ke rumah Bapa, kita mendapat tempat dan bagian dalam keselamatan yang Yesus telah tawarkan. Semoga kita sehat dan sukses selalu. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 15 Februari 2024. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.